kembali kita di Coffee Break dan masih membahas mengenai BNPB di sini. Dan Pak Eson melanjutkan tadi perbincangan kita. Sebenarnya kalau di daerah NTT sendiri, hal-hal apa saja yang perlu difokuskan untuk diperhatikan lagi di NTT? Khususnya mengenai pengelolaan perbatasan tadi, Pak. Kan berbatasan dengan sebagaimana kita ketahui bahwa posisi Nusa Tenggara Timur persis di gerbang selatan NKRI. Yang secara teritorial berdekatan dan berimpitan dengan negara Timor Leste dan dari laut dengan negara Australia Utara. Apalagi secara spesifik posisi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste yang pernah menjadi Indonesia negara Kesatuan Republik Indonesia 25 tahun, sehingga perlu perlakuan khusus. Saya kira dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan master plan terhadap percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, ini perlu diprioritaskan untuk mentuntaskan kemiskinan, pengangguran yang ada di Nusa Tenggara Timur, kurang lebih 23% dari 4,6 juta rakyat Nusa Tenggara Timur. 23%-nya masih miskin. Nah, selain itu berkaitan dengan infrastruktur untuk membuka isolasi fisik, isolasi sosial, dan isolasi ekonomi. Dan oleh karena itu regulasi-regulasi yang ada perlu mendukung agar supaya percepatan pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur terakses untuk memberikan nilai tambah baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Bisa dikatakan masalah krusialnya adalah masalah ekonomi dan kemiskinan di sana ya Pak? Yang kedua, masalah kultur. Kita dua negara, tetapi satu suku, suku Timor, dan satu budaya. Ini merupakan satu potensi peluang untuk melakukan satu koordinasi dalam rangka untuk kerjasama antar negara. Hal yang paling penting dan sangat strategis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan security dan prosperity. Prosperity berkaitan dengan masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah pendidikan, masalah kesehatan, juga perlu investasi dan modal. Untuk percepatan pembangunan di daerah NTT ini kan pastinya itu menjadi tugas besar dari Pemda. Nah, sejauh mana wewenang BNPB sendiri bisa juga membantu mendorong terjadinya percepatan pembangunan ini, Pak Sutrisno? Jadi sesuai dengan rencana aksi yang sudah kita susun bersama antara kementerian lembaga terkait dan juga pemerintah provinsi khususnya NTT, kami untuk tahun 2011 saja kami sudah mengalokasikan sejumlah dana yang cukup lumayan, artinya tidak besar sekali tapi lumayan, antara lain adalah untuk pembuatan jalan non status yang ada dari desa ke desa itu ya Pak ya? Di Belu, sehingga sekaligus membuka terisolasian masyarakat di Belu yang perbatasan dengan Timur-Timur ke akses keluar. Kemudian juga beberapa diantaranya adalah membuat embung. Embung itu apa Pak? Embung itu adalah tempat embung orang sudah nggak mau soalnya Pak. Karena begini, jadi di NTT itu kan air agak sulit, sehingga masyarakat perbatasan antar negara kalau musim hujan mereka kelebihan air, tapi kalau musim kering kekurangan. Oleh karena itu khusus masyarakat di kawasan perbatasan kita beri kegiatan untuk membuat melalui proyek BNPB ini kegiatan untuk pembuatan embung-embung. Dengan demikian maka sumber daya air dapat tersedia di samping untuk keperluan masyarakat juga untuk lingkungan. Dan ini BNPB tidak mengelola sendiri, melalui tugas pembantuan kita serahkan Pemda untuk membangun. Kemudian di Timur Tengah Utara juga kita berikan untuk membangun jalan non status. Tadi sampaikan oleh beliau, oleh Pak Taufik, bahwa di Indonesia kan kita kenal ada jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten. Nah, sementara siapa yang menangani jalan non status? Dari desa-desa, kampung-kampung ke kecamatan dan sebagainya, itulah tidak ada yang menangani. Itulah BNPB yang menangani. BNPB di daerah juga ada ya, di NTT juga ada. Ada, dibentuk juga sesuai tadi saya sampaikan bahwa dalam pasal 14 Undang-Undang 4328 bahwa di pusat dibentuk, di daerah juga dibentuk, di NTT juga sudah dibentuk. Pak Taufik, ini nggak overlapping dengan tugas-tugas yang lain ya Pak ya? Nah, maksudnya bahwa memang gitu, yang nanti jangan sampai loh, ini bukan tugas gue loh, tugas lo loh. Di dalam hidup overlapping pasti terjadi.
Nggak ada yang tidak overlapping. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah duplikasi. Nah, dana-dana ini sebetulnya tersebar di seluruh departemen. Dana-dana yang besar sekali ini tersebar ada di instansi-instansi. Dana ini tersebar di Pemda-Pemda. Hanya saja, tolong, mereka mau dikoordinasikan oleh BNPP. Saya harapkan, tolong mau. Jangan sampai ada pihak yang merasa lebih tinggi wewenangnya, lalu kemudian tidak mau diperintah oleh BNPP, gitu ya Pak ya? BNPP ini tahu problemnya lebih detail. Jadi begini, ini ada niat, tapi niat saja kan tidak cukup. Ya. Niat saja nggak cukup. Oh, saya punya niat nih. Mesti ada yang kedua. Ada kehendak untuk melaksanakan niat itu. Betul, betul. Ada niat, ada kehendak, kemudian ada implementasi, ada aturan. Jadi nggak NATO ya Pak ya? Nggak NATO. No action talk only ya Pak ya? Iya. Kita sampai ke niat doang. Baik.